Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesta Ghazali. Senang sekali di kesempatan kali ini saya sangat bersemangat untuk membahas edisi cryptocurrency, khususnya ini calon kripto baru yaitu Pi Network ya. Nah, di sini selamat buat teman-teman yang sudah aktif selalu menambang ya. Jangan terlewatkan karena ini memang sudah rilis ya, dari tim core itu sudah mengumumkan persiapan mainnet itu akan segera launching. Ada roadmap-nya, silahkan teman-teman bisa dibaca di Moodfact, di chatting ya. Nah, di sini edisi kali ini saya akan membahas untuk memberikan tutorial membuat dompet dan cara transfer Pi Wallet ke pengguna lain. Karena apa? Seperti yang teman-teman lihat di sini, berdasarkan tim core yang sudah diumumkan ya mengenai dompet ya, ini kita harus mempunyainya ya, karena nanti dompet kita akan menjadi dompet setelah mainnet juga ya. Untuk tutorialnya langsung saja ya, saya akan buat di sini. Kita kembali ke menu ya. Nah, buat teman-teman yang baru hadir di channel saya, jangan lupa subscribe, on bell notifikasinya untuk tidak terlewatkan. Apalagi khusus untuk Pi Network ya, akan saya update info yang penting lainnya. Di sini buat teman-teman yang belum mempunyai dompet itu segera ya. Ini langsung saja kita klik bagian garis 3 ini ya. Nah, di situ bagian ada home, di bagian bawah kita langsung klik Pi Browser. Nah, lalu kita dibaca di sini ada keterangan masuk ke Pi Browser, kita klik langsung. Buat yang belum install, silahkan teman-teman segera instalasi Pi Browser. Nah, karena ini akan banyak sekali fitur-fitur yang kita butuhkan di situ, yang memang mau nggak mau memang kita juga harus instalasi ya. Nah, lalu ada menu-menu di sini, ada chat Pi, wallet Pi. Kita langsung klik bagian wallet Pi. Oke. Di sini ada paste your first price to unlock your wallet. Nah, buat teman-teman yang belum mempunyai passphrasenya itu nanti akan muncul di kotak orange itu generate your wallet passphrase. Nah, itu nanti ada 24 kata sandi ya, itu nanti harus disimpan benar-benar. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai, saya simpan itu baik-baik ya. Semuanya nanti yang belum, silahkan disimpan sandinya baik-baik, karena nanti setelah mainnet itu tidak akan bisa kembali lagi ya. Nah, makanya silakan teman-teman harus simpan baik-baik 24 kata sandi yang diberikan dari Pi Wallet. Oke, saya masukkan dulu Pi Walletnya. Passphrase bisa disimpan dimanapun, tapi yang harus benar-benar aman ya. Nah, setelah kita memasukkan 24 kata sandi, kita langsung klik bagian unlock with passphrase. Ingat, harus disimpan baik-baik ya. Ini satu kali selamanya, ini berlaku selamanya. Nah, setelah mainnet ya, maksud saya ini nggak bisa dibalikin, jadi harus berhati-hati dalam menyimpan 24 kata sandi ini. Kita klik unlock. Oke. Nah, nanti setelah itu teman-teman akan menerima 100 TESPI ya, 100 koin TESPI. Ini saat ini sementara masih percobaan, artinya ini tidak sebenarnya, tetapi dompetnya ini nanti akan berfungsi ya setelah mainnet. Nah, seperti yang teman-teman dilihat di bagian note pentingnya itu, bahwa TESPI itu tidak sesungguhnya ya. Ini TESPI is solely for the purpose testing transaction. Nah, tidak mempunyai nilai ya, tidak mempunyai nilai, dan juga bisa direset kembali. Artinya kita ini bisa menggunakan koin di TESPI ini untuk percobaan, agar kita bisa mempelajari lebih jauh ya cara untuk mentransfer dari anggota satu ke anggota lainnya. Nah, di sini ada keterangan receive dan send. Kita akan coba send ya. Saya akan coba kirim
ya. Di sini kayak klik send. Nah, send itu kirim ya. Nah, di sini ada recipient address. Untuk mengirim itu kita nanti akan diminta alamat sesama pengguna, alamat walletnya pengguna Payoneer lainnya ya. Di sini saya akan masukkan teman saya wallet. Oke, saya sudah dapatkan alamatnya. Ini kita masukkan, tesnya kita klik 2 saja. Nah, fee-nya ini 0,01, murah ya teman-teman. Kita langsung klik send. Nah, ini dia resipiennya sudah cocok benar, kita klik langsung send ya teman-teman. Oke, transfer sukses. Kita klik bagian close, kita bisa cek di bagian history ya. Nah, ini ada tanda hijau, tanda merah. Apa itu artinya? Yang hijau itu kita menerima koin dari akun lain, sedangkan yang merah kita mengirim koin ke akun yang lainnya. Nah, ini sudah benar ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita menerima koin P dari akun lain? Kita klik bagian receive. Ini nanti kita, alamat ini kita kopikan dan kirim ke penerima, pengirim lainnya. Lalu kita bisa klik copy, dan teman-teman nanti akan mendapatkan koin sesuai yang teman-teman minta atau request dari pengirim lainnya. Oke. Nah, seperti yang teman-teman ini ada, lihat ada yang merah hijau. Yang hijau ini tandanya menerima ya. Nah, silakan teman-teman segera mungkin dicoba, karena ini nanti akan menjadi dompet utama kita ya teman-teman setelah mainnet. Nah, mungkin dari saya tutorialnya sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang paham silakan langsung saja di komen, saling bisa langsung tukar informasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.